Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di Sebelum Tengah Malam bersama saya Azka Al. Kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah yang mana kisah ini adalah perjalanan, sebut saja namanya Jessica, Rere, Dion, dan Danang. Dan kisah ini tentu saja berdasarkan kisah nyata, di mana Jessica, Rere, Dion, dan Danang kembali menginjakkan kaki untuk menapaki Gunung Semeru dengan misterinya. 3 kali mereka gagal untuk meraih puncak. Apakah saat ini mereka akan berhasil? Saksikan kisahnya. Namun sebelum itu silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten horor lainnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Jangan tonton sendirian. Empat kali aku kembali pendakian Semeru. Aku Jessica Pramudita, mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara bumi pertiwi ini. Hingga aku ingin memeluknya dengan lafaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisahku. Di pendakian yang keempat, karena ketiga kalinya aku mendaki Semeru, namun tak pernah berdiri di puncak Mahameru, karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam. Juga karena gangguan dari jahilnya astral gaib Gunung Semeru. Pagi ini aku sangat ingin kembali ke Semeru, mengulang langkah, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Kurai handphoneku, hubungi sahabat terbaikku, namun lama tak diangkat. Halo, Assalamualaikum Bre. Halo, Waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi telepon, ada apa nih? Jawab Rere, sahabatku paling the best dalam hidupku. Lama banget sih angkatnya, ketusku, karena memang lama angkat panggilan dariku. Lagian, kamu tumben amat telepon pagi gini. Ada apaan? Tanya Rere. Aku ingin naik Semeru, temenin ya. Hehe. Hah? Kamu gila? Sudah 3 kali gagal muncak, kamu masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Harapku mulai keluar jurus andalanku. Iya, sama siapa saja? Mau nanja emangnya, Jess? Rere bertanya lagi padaku. Gampang lah itu, nanti aku hubungi teman-temanmu yang lain. Oke, jawabku sembari menunggu kabar baik. Setelah aku tutup telepon, kini aku coba hubungi teman-teman yang lain. Setelah semua setuju dan hari juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain, karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya di tanggal 9 Agustus, aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang akan mewujudkan impianku menggapai puncak Mahameru. Assalamualaikum. Terdengar suara yang tidak asing lagi buatku. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku, Rere. Waalaikumsalam, jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah karena liburan dari luar kota. Jessie ada tante,
Tanya Rere yang sudah berdiri dengan setelan ala pendaki dengan carrier besar di punggungnya. Ada tuh Neng, ayo masuk dulu, jawab tanteku mempersilahkan. Tak beberapa lama ku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jessica, ada temenmu datang nih. Iya tante, suruh tunggu sebentar, jawabku yang sambil membatin suara kerasnya tante. Kayak toa masjid. Ya bagaimanapun dia tetap tante kesayanganku. Setelah aku keluar kamar sambil menyeret carrier jumboku, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. Loh, kok sendiri? Yang lain mana? Tanyaku. Iya, bentar lagi masih pada di jalan. Bentar lagi nyusul, jelas Rere. Sambil menunggu yang lain datang, kami lewati waktu dengan obrolan ala mama, yaitu ngegibah, ngegosip kesana kemari, sampai akhirnya dua orang sahabatku datang, Dion dan Danang. Di sini aku akan sedikit menceritakan kenapa kami 3 kali gagal muncak sebelumnya. Teror demit Ranu Kumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa harus di area danau yang indah ini semua terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku. Gangguan waktu pendakian pertama dijahili makhluk astral yang berwujudkan wanita seram. Pendakian kedua, makhluk yang ada di Danau Ranu Kumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pendakian beberapa bulan yang lalu. Karena temanku kebetulan saat itu datang bulan. Alhasil, terpaan keusilan lelembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Kerasukan vampir apa ya? Hingga akhirnya setiap kejadian itu aku dan teman sependakianku memilih untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang, tiba-tiba entah dari mana usul itu kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti. Sembari menunggu hari itu, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Danang. Buat teman-teman yang kisah perjalanannya mau dituliskan atau diceritakan seperti Edo dan Jessica, bisa langsung kirim ke alamat email di bawah ya. Jessica, Rere, Dion, dan Danang. Mereka yang menunda keberangkatan mendaki Semeru yang keempat memutuskan untuk mendaki ke Bromo. Ya, lumayan untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan agar dapat merayakan hari kemerdekaan, yakni 17 Agustus di puncak Mahameru. Pagi ini tanggal 12 Agustus kami menuju lagi ke Malang dengan naik motor berboncengan. Akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kita berjalan semangat dengan tekad baru. Semangat untuk harus sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang siap hadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupani dengan cuaca cerah. Aku selalu terpikir kejadian teror di Ranu Kumbolo waktu itu. Aku tepiskan pikiran negatif yang menghantui. Ayo semua wudhu dulu, ajakku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun. Kita bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. Yon, kamu urus si Maksi ya. Aku menyuruh Dion. Iya sayang, jawabnya sambil nyengir. Ah, terserahlah mau panggil apa, ucap dalam hatiku. Tak beberapa lama, Dion berlari kecil menghampiri. Oke, semua sudah beres. Dari tadi kek, lama banget, bangke, ujar Rere yang jutek dan terlihat kesal.
Riri jago omongan. Kita ini baru bertamu ke Semeru. Danang mencoba mengingatkan yang dari tadi hanya diam. Gitu dong Nang, ngomong. Dari tadi diam aja, kataku, biar memudarkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa suasana asik itu seketika berubah Riri jadi uring-uringan. Setelah semua beres termasuk cek ulang perlengkapan sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin Dion sang mantanku. Asik. Perjalanan kami lanjutkan. Ranupani kini kita tinggalkan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam antara satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak karuan. Maklum, pendakian sambil nyanyi, nafas kadang nyampe kadang tidak. Hingga 3-4 jam lamanya kami melangkah memijakkan kaki pendakian ini. Sudah terlihat kembali amparan danau dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. Tuh kan, Ranukumbolo lagi. Riri mulai ucapkan lagi omongan anehnya. Seakan dia melihat masa lalu itu yang dimana dia pernah kerasukan di area ini. Udah Re, banyakin doa aja. Dengerin tuh, ucap Danang menyetujui ucapanku. Oke, kita ngecamp di sini saja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya sore ini. Danang mengajak kami ngecamp di Ranukumbolo yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi kita semua. Teringat akan semua teror demit Ranukumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batin masih selalu bertanya. Tapi alam pun menandakan jika dilanjut juga tidak mungkin karena mendung menghitam yang sebentar lagi turun hujan. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku bersama Riri siapkan makanan. Makanan istimewanya para pendaki gunung, mie instan plus telur. Tenda kini berdiri dan makan siap dimakan. Aku ajak yang lain untuk sholat asyar, tapi di sini Dion dan Rere malah memilih rebahan karena capek. Sudahlah, kemudian aku dan Danang yang sholat berjamaah berdua. Karena kami berdua tidak tahu arah kiblat, sementara kompas juga tidak dibawa, kami putuskan sholat mengarah ke danau dengan memohon kepada Tuhan jika arah ini salah maka ampunilah. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba-Mu. Lucunya lagi, Danang asli kelahiran Lumajang tapi juga tidak tahu kemana arah selatan. Setelah selesai sholat, dilanjut dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Aku hanya rebahan, lepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. Ngapain kamu kesini? Pulang-pulang. Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Suara siapa itu? Sementara Riri terlelap dalam tidurnya. Ranukumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Jangan lupa, dimanapun kita pijakan kaki, seberat apapun besar terpaan misteri, kewajiban tetap harus dilaksanakan. Meskipun arah itu tidak terlihat oleh mata, namun Tuhan lebih mengerti kemana langkah diri insannya. Sore ini akhirnya hujan pun turun. Dengar berhembuskan angin menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini kudengar seakan melarang kami untuk bertemu ke alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. Ayo, kita lanjut perjalanan ke atas. Hujan sudah reda. Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih Yon? Di luar masih hujan lebat itu. Mau nekat naik ada hipo entar. Jawabku setengah emosi.
Sudah. Kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini saja. Gak ada yang kemana-mana. Danang yang menenangkan suasana. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam, tapi pola berpikirnya dewasa, bisa menjadi panutan. Dia juga orang yang alim dalam beribadah. Terserahlah. Aku mau tidur saja. Dion yang kesal dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sana reda, sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel. Danang melanjutkan bermunajat, sementara Dede dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Tiba-tiba aku mencium bebauan yang aneh. Dari bau amis darah yang sangat anyir, berubah bau yang sangat wangi melati. Kini berganti bau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar. Aku tanya ke Dian. Aku tanya ke Danang soal bebauan ini. Danang, kamu nyium gak bau melati? Enggak, aku cium bau amis, jawabnya. Langsung merinding selimuti aku saat ini. Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.08. Sudah kelewat maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang tak terasa terlewat karena gangguan bebauan yang membuatku takut. Malam yang kami lalui seakan panjang dan waktu bergerak lambat. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang, tidak bercampurkan angin. Namun suhu malam ini sangat dingin terasa, ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumbolo. Riri terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan, aku menata carrier untuk pembatas tidur. Aku tidur di sebelah Riri dan sisi lain Dion sebelahan dengan Danang. Ketika mereka bertiga tidur, aku masih resah, atur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Tiba-tiba bau amis darah kembali kucium lagi. Ya Allah, lindungilah aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Terus aku berdoa dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu, aku mencoba membangunkan Riri yang ada di sebelahku. Namun dia tak terbangun, justru Danang yang bangun. Kamu kenapa, Jess? Tanyanya. Kamu nyium bau amis lagi gak, Nang? Enggak tuh, udahlah istirahat aja. Jangan lupa baca doa, suruhnya ke aku. Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku berharap bisa menghilangkan anyir yang bau darah itu. Hingga aku terlelap di tidur dan terbangun lagi. Kulihat Danang yang masih duduk. Nang, gak tidur? Kini aku yang bertanya padanya. Belum, Jess. Kamu dengar gak ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan? Aku langsung bengong mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh. Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut menanjak pagi ini. Namun kembali, jahilnya lembut tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta serasa lama banget, seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini. Ya, malam ini hanya cukup sampai di sini saja. Akankah perjalanan dari Jessie, Danang, dan teman-temannya baik-baik saja? Saksikan di part selanjutnya. Aku Aska Al-Maulidi pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like,
komen, dan subscribe agar kalian tidak